Al-Khawarij, kelompok Khawarij ini, pelopornya seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini, wa humul ladzi, yang terkenal, yang terkenal itu mereka yang kharaju, mereka yang keluar daripada ketaatan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum muslimin. Memerangi Ali bin Abi Thalib bisa babi tahkim. Ya, bisa babi at-tahkim. Dengan sebab hukum sama. Ma'asbahal lailatul barah. Sama. Jadi orang Khawarij zaman sekarang yang sering diklaim oleh kebanyakan kaum muslimin dan masyarakat dunia bahwasanya mereka teroris. Ya, mereka adalah Khawarij, orang yang tidak taat kepada pemerintah muslim dan keseringannya karena hukum. Ya. Inil hukmu illa lillah, mereka berdalil. Hukum itu milik Allah SWT, betul. Hukum itu cuma milik Allah SWT saja. Ya. Betul, Allah SWT berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang yang kafir. Dengan ayat dengan pemahaman mereka yang kurang, mereka pahami ayat ini ya, spontan, selintas saja. Ya. Yang tidak dipahami oleh ulama umat Islam. Ya. Sehingga mulai dari zaman Ali sama ini, mereka mengkafirkan Ali. Iya. Mengkafirkan Ali karena Ali, iya. Dan mereka juga tidak puas, mereka juga kafirkan Muawiyah. Iya. Muawiyah dan Ali mereka kafirkan. Muawiyah, dua kelompok besar kaum muslimin. Mereka kafirkan Ali, mereka kafirkan Muawiyah. Kenapa? Karena mereka memakai hukum bukan dengan hukum Allah SWT. Dia pengen islah, diutus beberapa orang. Ya, dari kelompok ini beberapa orang, kelompok ini beberapa orang. Wah, mereka ingin inil hukmu illa lillah, hukum itu punya Allah, bukan orang per orang. Ya. Dikarenakan jahilnya. Bukan mereka bukan seperti Khawarij ya, yang ada sekarang. Ya, Khawarij zaman dulu itu hufadzul Quran. Hafal Quran itu ngelotok. Ya. Yaqra'una al-Quran, mereka ini hafal Al-Quran. Ya, ngelotok. Ya. Wa yadhkuruna Allah katsira, zikirnya banyak. Ya. Ya. Salat malamnya itu enggak pernah ketinggalan. Paling enggak setiap malam itu 3 jam. Salat malam. Puasanya itu hampir tiap hari puasanya. Ya, ini mereka ini. Iya. Sampai disebutkan di dalam Bidayah Nihayah, disebutkan dan narasumber yang lain bahwasanya jadi mereka ini pentolan Khawarij ini yang tidak puas dengan pemerintahan Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka ngutus beberapa saudara. Salah seorangnya untuk membunuh Ali. Ya, sebagian lain membunuh Muawiyah, sebagian lain disuruh membunuh Amr bin Al-As. Ya. Nah, yang membunuh Ali namanya Abdurrahman bin Miljam. Ya. Ini Abdurrahman bin Miljam berhasil dia bunuh Ali radhiyallahu ta'ala, dia tikam. Ya. Nah, yang seperti ini Allah SWT berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf." Ya. Jadi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini termasuk dalam seperti ini. Buat orang yang keluar dari ketaatan umat muslim, mereka membunuh, mereka membunuh kan? Ya, banyak korban yang mereka bunuh. Entah dengan bom bunuh diri, kalau zaman dulu ya dengan panah, dengan ini. Kalau sekarang kan lebih modern sedikit dengan bom segala macam. Bom bunuh diri banyak. Ya. Yang ketangkapan seperti ini, kata Allah SWT, balasannya apa? Ya. Mereka ini dibunuh. Bunuhnya enggak selesai, enggak. Ya, mestinya yang kemarin itu, ya, yang beberapa orang yang sudah ketangkap sebagian Khawarij ditangkap itu bukan cuma ditembak. Ya. Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan
ayyuqattalu aw yusallamu. Salib mereka. Ayyusallamu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Potong kakinya, potong tangannya, silang. Disalib, ya. Pancang di bundaran HI itu. Iya, biar orang tahu, biar ambil pelajaran. Iya. Min khilaf. Dan dibuktikan oleh sahabat. Para sahabat sebelum dibunuh Abdurrahman bin Miljam ini dipotong kakinya. Wah, nangis, terus berzikir. Tidak meratap. Subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah. Terus potong tangannya. Masih juga subhanallah. Wah, luar biasa kan, wali. Wah. Potong lidahnya, baru dia. Jangan. Mau dipotong, nangis dia. Ditanya, kenapa kamu seperti itu? Dipotong tangan, gagah. Potong kaki, gagah. Dia bukan tanggung-tanggung, tangan dipotong, kaki dipotong. Sebelum dia disalib. Ya. Dipotong, mau dipotong lidahnya, baru dia. Kenapa seperti itu? Aku tidak mau, katanya, keluar daripada dunia ini, satu detik pun tidak berzikir kepada Allah SWT. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Orang yang seperti ini keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari hewan buruannya. Apa faedahnya? Sok banyak berzikir. Iya. Sok banyak yang embel-embel yang mereka lakukan. Para sahabat bunuh mereka. Sehingga sebagian ulama, sebagian sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Tentang Khawarij seperti ini. Lihat, hukumannya seperti itu. Bukan tos, tembak, selesai. Enggak. Kasih pelajaran. Hukum dari Al-Quran. Ini kalau pengen hukum dari Al-Quran. Iya, ini hukum dari Al-Quran. So, ini penting. Kalau pengen menerapkan hukum Al-Quran. Terapkan dulu pada diri kalian. Sebelum menerapkan kepada orang lain. Disalib. Nah, biar orang, begidik. Kayak gini nih kalau kita pengen coba-coba. Ya kan? Sekali tembak mati selesai urusannya. Ya, tapi kalau dikasih pelajaran seperti ini dari Al-Quran langsung. Ya, semua kaum muslimin yang punya Al-Quran bisa dilihat di dalam Al-Quran. Baru dia ngambil pelajaran nantinya. Iya, ini. Dan tidak ada yang lebih baik hukum daripada hukum Allah SWT. Ya, tidak ada yang lebih hikmah dan tidak ada yang lebih menghargai hak. Enggak hak manusia, hak jin, hak malaikat daripada Al-Quran. Iya. Pak Azazi. Apa? Mazhabuhum. Iya. At-tabarru'u min Utsman wa Ali. Mazhab mereka yang di zaman itu mereka enggak mau taat kepada Utsman. Utsman pemimpin yang membunuh mereka ya. Utsman ya pentolan mereka, gembong-gembongnya Khawarij juga. Kepada Ali tidak juga. Jadi dari zaman ke zaman. Yang paling mereka musuhi itu pemerintah Muslim. Yang paling mereka musuhi. Tidak puas. Ya. Nggak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ya. Apa yang sebenarnya mereka inginkan. Padahal kalau sudah dapat kursi mungkin sudah anteng dikasih aja tuh. Mazhabu matabarru an Utsman min Utsman wa Ali. Mereka tidak taat. Lepas diri daripada Utsman dan Ali. Ya, dari masa ke masa. Sebenarnya pengen dapat kedudukan. Ya. Kalau kedudukan, ya mungkin sudah agak anteng juga tuh. Karena sebenarnya, ya, dusta, bohong, bohong apa yang mereka perjuangkan. Hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah. Bohong. Iya. Dusta. Mereka tidak tahu hukum Allah. Nah ini tadi pentingnya kan, itulah pentingnya. Tidaklah mereka tergelincir kepada perkara ini kecuali dikarenakan kurangnya mereka memahami al-haq. Ya, hati-hati.
Siapa yang suka menyepelekan permasalahan ini bisa nanti. Terus, tahu sudah jadi khawarij. Tahu sudah jadi ini. Karena kurang paham seperti ini. Kurang pemahaman cetek keilmuannya. Mereka tidak mengerti hukum yang sebenarnya seperti apa, tidak mengerti. Ya. Tidak mengerti hakikat syariat sebenarnya, menegakkan syariat. Tidak ngerti apa itu syariat. Ya. Sekarang syariat itu dibangun di atas apa? Di atas tauhid. Ya. Di atas tauhid. Ya. Dan bersih daripada syirik. Ini yang pertama kali diperjuangkan. Ya. Kalian tidak lihat kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah ini syirik. Ya. Banyak syirik-syirik, kalian tidak peduli. Yang kalian hujat cuma pemerintah saja. Ya kan orang curiga yang kalian itu sebenarnya pengen kursi. Kalian cuma pengen kedudukan. Alasan hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah. Hukum Allah tauhid nomor 1. Kenapa kalian tidak peduli? Lihat orang sujud di kuburan, lihat ini enggak bergeming dia. Lihat orang nyembah Nyi Roro Kidul, ya, dengan segala sesajen, dengan kerbau, dengan apa, enggak bergeming, enggak cemburu dia. Ya. Lihat pemerintah dapat kedudukan, wah, kok kita enggak dapat ya? Subhanallah. Hak siapa yang paling mulia yang harus diperjuangkan? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian paham, berarti kan kalian bohong sebenarnya. Ingin menegakkan syariat. Syariat apa yang lebih mulia dan lebih harus diperjuangkan daripada tauhid? Ya. Rasulullah SAW sekian belas tahun untuk menegakkan tauhid. Ya. Para anbiya wal mursalin semuanya pertama kali tauhid. Ya. Sekian masa sudah kaum muslimin di atas tauhid dan iman baru. Ya. Inilah tadi akibat tadi dikarenakan menyepelekan al-haq sehingga dia tidak mengerti al-haq, sok mau berbicara al-haq. Padahal jauh panggang daripada api, jauh sekali pemahamannya. Ya, jauh panggang daripada api. Tidak ngerti. Ya. Masalahul afiyah. Ya. Tidak cemburu mereka ketika Allah diduakan, bukan diduakan, diratuskan segala macam dengan segala macam keyakinan. Ada keyakinan pada keris, ada keyakinan pada wali yang sudah mati, ada keyakinan yang segala macam bentuk kesyirikan dengan label. Mana mereka berbicara tentang kekufuran yang di media massa, kekufuran yang ada di sekitarnya, tentang perdukunan. Mana? Sambil lalu saja. Kok sambil lalu? Iya. Kaitannya tentang surga dan neraka, kekal dan tidak kekal di neraka, mereka sambil lalu. Ya. Ketika kaitannya dengan pemerintah gini, wah itu setiap hari itu ideologi yang mereka lakukan seperti itu. Ya mereka, buku-bukunya, Said Kutub dan lain sebagainya, mereka teruskan. Mana? Ya, sangat disayangkan. Ya. Sangat disayangkan bahwa dari satu sisi, ya, disyukuri satu sisi, dan disayangkan di satu sisi. Ya. Keberhasilan pemerintah dalam menangkap sebagian orang khawarij ini, ya, yang dinamakan oleh orang-orang awam itu teroris ini, disyukuri satu sisi, ya, disayangkan satu sisi. Disyukuri satu sisi mereka dapat ya, tertangkap. Ya. Sisi yang lain sebenarnya bentuk pencegahan itu lebih penting daripada menangkap kasus per kasus. Ada peledakan baru ditangkap, ada ini terlibat baru ditangkap. Enggak, ideologinya diberantas. Ya. Sekarang coba lihat Fizilalil Quran itu, Fizilalil Quran tafsirnya Sayyid Kutub. Ini bisa dikatakan fondasi atau bisa dikatakan mungkin hampir 100% daripada khawarij zaman sekarang ini pegangannya. Ya. Ini inti pegangan yang mereka lakukan. Nah, itu pengkafiran, hampir pengkafiran semua kaum muslimin ada di dalam kitab ini. Ada di dalam tafsir Fizilalil Quran ini. Hampir semua maktabah ada. Hampir semua toko kitab ada. Hampir semua pustakaan-pustakaan ini ada di Indonesia ini. Ya. Fizilalil Quran. Dan sudah diterjemahkan kan? Terjemahan Fizilalil Quran. Ya. Pernah dengar nggak? Nah, ini asal muasalnya, akarnya ini nggak diberangus.
Ya, selama orang membaca itu dia akan terbawa fikrahnya untuk mengkafirkan kaum muslimin, untuk keluar daripada ketaatan kaum muslimin. Ya. Tapi yang ini semestinya, dan masih banyak lagi selain daripada fi dilalil Quran, masih banyak lagi. Ya. Dari kitab-kitab, dari sebagian. Ya. Jadi semestinya orang-orang yang terpengaruh dengan ideologi seperti ini diarahkan. Selain yang terkena kasus ditangkap atau dibunuh dan lain sebagainya, tapi yang sebagian lain yang terpengaruh, ini dibiarkan saja. Ya. Kadang-kadang di media massa, di koran-koran, ya, masih banyak yang dukung, ya kan? Tapi tidak diapa-apakan, didukung. Wah, masih banyak yang mengklaim bahwasanya si fulan itu mati syahid, teroris ini itu mati syahid, ini mati syahid. Masih banyak kan? Ini dibenari, kok cuma dijadiin tontonan semata. Akhirnya ada yang pro dan ada yang kontra kan? Iya. Nggak tahu sebenarnya apa yang diinginkan. Wallah alam ini. Seperti, nggak ngerti. Seperti, kok bisa seperti ini? Semestinya kan ideologi ada pada mereka itu dibersihkan. Jangan cuma dijadikan wacana dan acuan saja. Ya. Kalau mereka terlibat langsung baru ditangani, enggak. Karena mereka ini bibit-bibit, ya. Ini bukan 100-200 sebenarnya. Selama itu buku dibiar tidak di warning sama pemerintah, maka selama itu juga mereka akan muncul, ya. Mereka akan muncul. Allah alam sebenarnya yang mereka inginkan satu saja. Dari semuanya itu satu saja. Tujuannya cuma pengen menjatuhkan al-haq. Orang yang berada di atas al-haq. Ya. Oh lihat, Syekh Mukbil kan sudah diseret. Siapa? Saifuddin Zuhri diklaim bahwasanya belajar sama Syekh Mukbil. Saifuddin Zuhri itu meninggal umur berapa? Ada yang tahu? Ada nggak 30 umurnya? 30 berapa? Ada yang tahu? Ya, ini tahun berapa nih? 2009 kan? Katanya dia belajar sama Syekh Mukbil itu 91. Berarti umurnya waktu itu masih berapa tahun? Masih celana pendek ingusan. Aduh, kok nggak bisa mikir gitu? Iya, itu yang pertama. Yang kedua, ya. Mereka nggak tahu siapa Syekh Mukbil, asal nuduh ya Syekh Mukbil. Asal nuduh Syekh Mukbil. Berarti apa? Syekh Mukbil mengajarkan keyakinan Khawarij. Tahu? Pernah dengar nggak beritanya? Itu Syekh Mukbil beberapa kali masjid yang dia itu kasih muhadarah, kasih ceramah, dibom. Ya. Dibom sama mereka. Bom. Pernah sekali diadu. Syekh Mukbil cerita. Dan banyak saksi hidupnya, masih banyak saksi hidupnya. Jadi Syekh Mukbil, karena apa? Karena sengitnya permusuhan Syekh Mukbil dengan orang-orang teroris ini. Maka Syekh Mukbil mengatakan jamaatul jihad. Yang sok jihad itu dikatakan Syekh Mukbil apa? Jamaatul fasad. Jamaah yang mengajak kehancuran. Iya betul, betul sekali apa yang dikatakan Syekh Mukbil. Apa yang mereka perjuangkan itu mengajak kepada kehancuran. Ya hancur kan? Bom sana bom sini hancur. Ya, kalau nggak hancur bukan bom namanya. Ya. Ini mereka secara hissi dan ma'nawi. Ya. Jadi kehancuran yang mereka lakukan itu secara akidah maupun secara lahiriah maupun fisik mereka hancurkan. Ya. Di suatu saat Syekh Mukbil kalau Syekh Mukbil muhadarah itu mungkin puluhan ribu yang datang ke kebetulan sana masjidnya besar-besar. Puluhan ribu yang hadir. Jadi suatu saat jadi si yang jemaat jihad tadi, kelompok aliran-aliran Khawarij dan teroris ini pengen bunuh Syekh Mukbil dengan bom bunuh diri. Kehendak Allah SWT lain. Ya. Belum sampai ajalnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Kalau tahu bomnya meledak agak jauh dari Syekh Mukbil. Dianya mati dan beberapa mati. Dor gitu. Wah, Tuhan ketakutan semua. Tapi lihat betapa Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala yakin bahwasanya ajal di tangan Allah SWT. Ikhwan sudah banyak yang kerang kabut lari sana lari ini.
Ikhwan, kenapa kalian takut? Mereka itu pingin aku. Mereka nggak pingin kalian. Ya. Kenapa kalian takut? Si mobil masih tetap di podiumnya. Di podiumnya. Kenapa kalian kalang kabut seperti itu? Yang mereka inginkan itu aku. Yang mereka pingin bunuh itu aku. Kalian mati 2, 3, 4, 10 nggak ada faedahnya. Ya. Dibandingkan dengan Syekh Mukbil. Ya. Ya. Kurang faedahnya dibandingkan dengan Syekh Mukbil rahimahullah taala. Jadi mereka ingin, dan itu bukan sekali, beberapa kali. Jamaatul jihad ya. Jadi kalau kita kan masih baik kan, kasih penamaan kan, jamaah Islamiyah, jamaah ini. Mulai saya mau bilang bagian jamaatul jihad. Saya mau mengatakan jamaatul fasad, jamaah yang membawa kehancuran fasad. Fasad itu bahasanya belum jadi bahasa Indonesia. Belum ya, fasad. Jadi fasad itu kehancuran, kebinasaan. Kehancuran fisik, kehancuran materi, dan kehancuran akidah yang mereka ajak. Dari mana kok bisa seperti ini? Iya kan? Ya. Rekayasa sebenarnya yang mereka inginkan itu ingin menutup kebenaran. Ya. Sebenarnya mereka inginkan ingin menutup kebenaran. Ingin menutup al-haq sebenarnya. Ya kok bisa akhirnya sepakat media dengan media massa dengan orang-orang Khawarij. Ya. Wallah alam yang jelas apa tendensinya yang jelas dusta apa yang mereka tuduhkan seperti itu. Saya mau mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, pernah. Ini suatu perkara yang masyhur. Itu datang Usama bin Laden ke Hamad, ke Syekh Mukbil, datang dia. Kan dia pingin, sayang ini, orang Syekh Mukbil itu mungkin sudah ratusan ribu, sudah jutaan mungkin murid-murid beliau. Dari seluruh dunia. Mungkin belum ada tandingannya ya. Di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini mulai dari Amerika, Eropa, Eropanya sampai blesek-blesek Rusia, Amerikanya sampai masuk sampai Bahama, sampai segala macam, Afrikanya sampai Afrika Selatan segala macam ada muridnya Syekh Mukbil. Gimana nggak ngeri? Yahudi gimana nggak ngeri? Sementara mereka tahu semua mengajak kepada pemurnian Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya Usama bin Laden terlepas daripada yang jelas Usama bin Laden itu pernah bekerja sama dengan CIA, itu pengakuan Usama bin Laden sendiri. Apakah sampai sekarang dia masih CIA? Itu Allah alam. Yang jelas dia pernah mengaku sendiri bahwasanya dia bersama CIA. Ya. Kemudian dia datang ke Syekh Mukbil. Dia datang ke Syekh Mukbil ingin nawarin dana untuk latihan perang. Ya, kasih senjata, kasih ini, kasih ini, segala macam, kita perang, latihan perang. Lumayan. Kalau sekiranya jutaan buat Syekh Mukbil tadi jadi seperti Usama bin Laden, wah kan lumayan tuh. Hancur semua kan seluruh dunia nanti. Iya, kasih bom semua sama mereka. Kata Syekh Mukbil, dinasihati Syekh Mukbil untuk belajar. Kamu tuh bodoh. Belajar. Ya. Belajar yang benar. Al-Quran, Sunnah, belajar. Ya. Kok dipanggil Syekh? Dari mana? Dari Syekh. Nggak pernah belajar. Ya, belajar teknik sipil, iya betul. Iya, belajar ilmu bangunan, dia belajar dia. Tapi belajar Al-Quran, mengajak kepada hukum, gimana? Mengajak kepada hukum nggak ngerti Al-Quran dan Sunnah, nggak ngerti sama bin Laden. Di Arab Saudi itu tempatnya ulama. Ya, jadi nggak tahu sejarahnya dia itu belajar di mana. Ya, sehingga disuruh Syekh Mukbil belajar, disuruh ulama untuk belajar supaya sadar apa yang dia perjuangkan itu salah. Ini kan nggak sadar-sadar. Entah nggak sadar dengan sengaja atau benar-benar nggak sadar. Ya, karena ditolak sama Syekh Mukbil kalau pengen disuruh belajar, kalau pengen beri bantuan untuk meningkatkan keilmuan yang benar, Syekh Mukbil bisa terima. Tapi ya enggak, akhirnya ditolak, diusir sama Syekh Mukbil. Diusir sama Syekh Mukbil. Kan lumayan, dapat duit banyak, tapi Syekh Mukbil enggak butuh seperti itu.
Nah, yang paling diincar yang seperti ini. Yang paling diincar ada musuh-musuh Islam. Jadi semua musuh Islam, semua yang musuh-musuh Islam itu mungkin termasuk yang paling jengkel kepada Syekh Mukbil itu bisa lihat, klik Syekh Mukbil internet itu akan keluar laporan dari New York Times, akan keluar dari sumber-sumber narasumber media-media Yahudi semua. Ini bencinya, geramnya mereka dengan Syekh Mukbil rahimahullah taala. Karena apa? Akhirnya boleh Syekh Mukbil ada yang di Inggris menyebarkan dakwah Ahlussunnah, ada yang di Amerika menyebarkan dakwah Ahlussunnah, ada yang di seluruh dunia menyebarkan dakwah Ahlussunnah. Masuk yang di Indonesia ini besar jasa Syekh Mukbil rahimahullah taala terhadap dakwah Ahlussunnah di Indonesia. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini. Loh, kok orang yang hampir, saya bilang itu, sudah wallahualam berapa kali Anda dengar dengan kedua telinga yang kiri dan yang kanan ini, Syekh Mukbil itu mengklaim Usama bin Laden itu anteknya Amerika. Iya, anteknya Amerika yang, karena Usama bin Laden akhirnya apa? Irak diambil. Iya, Irak diobok-obok. Afghanistan diobok-obok. Kalau nggak ada Usama bin Laden, nggak diobok-obok. Ya kan? Entah pura-pura, entah bener-beneran dia di Afghanistan, sehingga Amerika ada alasan untuk dem. Di Irak juga ada alasan untuk dem. Ya, Allah alam apa sebenarnya yang terjadi. Yang jelas, apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dilakukan Usama bin Laden itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bosan sudah dengarnya Syekh Mukbil hampir setiap saat memperingatkan tentang salah langkahnya Usama bin Laden dalam banyak kasus. Loh, kok dituduh atau diisukan bahwasanya Syekh Mukbil mengajak orang kepada teroris. Orang Syekh Mukbil beberapa kali pengen dibunuh teroris. Ya kan enak aja. Ya kan wallahi akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat terhadap apa yang mereka tulis. Ya. Nggak bisa. Apa yang mereka tulis entah di korannya. Ya. Kalau tidak mereka klarifikasi, wallahi kualat. Ya, Syekh Mukbil wali min auliya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Anda melihat sejarahnya itu, kejadian-kejadian yang mengagumkan tentang kewalian Syekh Mukbil itu kaget-kaget gitu. Ini. Dan sembarangan Syekh Mukbil itu bukan preman Tanah Abang, asal main tulis aja, atau pejabat-pejabat, atau seperti Antasari Azhar atau yang lainnya, hingga seorang seenaknya tulis berita miring. Hati-hati. Demi Allah, Allah akan perlihatkan kekuasaannya. Ya. Terhadap apa yang mereka tuduhkan kepada Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Bukan sembarangan. Ya, banyak keajaiban-keajaiban yang muncul dari tangan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Nah, wali itu. Ya. Ya, Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Barangan mau tulis, klaim, tuduh Syekh Mukbil. Kan lihat. Akan lihat, Allah akan tunjukkan kekuasaan terhadap mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab main tulis-tulis seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Wal khuruj 'ala al-imam idza khalafa as-sunnah wa takfir fa'il al-kabirah. Jadi termasuk mazhabnya Khawarij ini. Jadi penamaan mereka yang lebih pas itu Khawarij sudah. Karena mereka khuruj, lebih sering mereka tidak setuju dengan pemerintah, entah apa alasannya. Ya. Ya, mungkin karena salah satu sebagian amalan-amalan sunnah, sebagian tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, mereka spontan mengatakan kafir. Tidak berhukum dengan Allah SWT, spontan mengatakan kafir. Kalau begitu harus diperangi. Kalau begitu harus dibom. Kalau begitu harus diboikot dan lain sebagainya. Ini dari masa ke masa. Ada juga pengikutnya, luar biasa. Ya, tidak dengan ilmu, tidak dengan ketakwaan, ya, tapi dengan kejahilan. Dan mereka cenderung takfir fa'il kabir, cenderung mengkafirkan, paling gampang mengkafirkan. Ini kelompok Khawarij. Siapa yang tidak kelompok mereka, kafir sudah. Iya, paling banyak itu. Semua nanti ujung-ujungnya semua di bayat 1, bayat 2. Banyak sekali kan bayat mereka itu. Wah, ini ada jemaahnya, kita harus bayat. Bayat, karena bayat itu pada Imamul A'zam, imam yang paling tinggi. Iya. Iya.
Kata Rasulullah SAW, "Idza bui'a khalifatan atau imaman, faqtulul akhar." Bunuh yang kedua. Ya. Jadi kalau dibaiat lebih daripada satu imam dalam satu wilayah, dalam satu negeri, satu pemerintah, dalam satu negeri, bunuh yang kedua. Ya. Jadi sudahlah, bayar aja sama SBY. Ya. Artinya kita sepakat dengan SBY. Ini bukan pesan sponsor, pesan Rasulullah SAW. Ya. Taat kepada pemerintah, selesai. Yang ada sekarang, yang resmi sekarang. Ya. Kalau dalam satu negeri, satu wilayah, dibaiat, artinya bayat itu sumpah setia kepada pemerintah Muslim selama dia pegang pada Al-Quran Sunnah, maka dibunuh yang terakhir. Berapa banyak yang harus kita bunuh? Berapa khalifah yang di Indonesia ini kan? Amir di Indonesia itu banyak kan? Yang dibayat-bayat berapa banyak yang harus kita bunuh? Bunuh satu. Kamu yang kapan? Bunuh. Bunuh semua nanti tinggal satu. Bukan negeri bawah tanah yang ditempati oleh cacing dan keong. Ya, tapi negeri yang di atas tanah yang kelihatan orang-orangnya ini. Negeri bawah tanah ya, tempatnya kucing, cacing, orang-orang, tikus, ya, ular tanah, dan yang semisalnya. Ya. Negeri yang nyata lah. Yang kelihatan batang hidung manusianya. Yang pemerintah yang di situ ya, kita taati. Ya, wa takhlidum finnar, dan tentukan sebagian dari mereka atau mayoritas mereka itu mengkekalkan pelaku dosa besar di dalam neraka. Dan hanya saja tadi firaqun adidah. Mereka itu kelompoknya banyak. Jadi Khawarij jangan kira satu, banyak. Mungkin aja Khawarij alam bisa aja ada sebagian ulama yang mengklasifikasikan Khawarij itu dari kelompok 72 yang sesat tadi, mungkin kelompok yang ketiga mungkin yang sesat. Jadi 3A, ya kan? B, C, D, E, F, G, H. A ini ada A1, A2, A3. Nah ini banyak kelompoknya. Ya. Sebagian mereka juga ada yang kafir. Sebagian mereka ada yang menolak sebagian ayat. Dan lain sebagainya ada. Azariqah dan lain sebagainya. Ini macam-macam. Bertingkat-tingkat mereka ini. Khawarij. Baik. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Ya. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.